Halo Sobat RSDH, saya Dr. Mevra Benitanio, spesialis bedah saraf di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur. Cedera kepala itu apa sih, Dok? Ya, Sobat RSDH, cedera kepala itu adalah suatu mekanisme di mana kepala mengalami benturan yang menyebabkan adanya gangguan dari fungsi kepalanya seperti gangguan dari otak, baik seperti pusing, nyeri kepala, dan gangguan kesadaran. Apa saja sih, Dok, jenis cedera kepala yang umum? Ya, untuk jenis cedera kepala yang paling umum ada dibagi berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada cedera kepala ringan, di mana pasien habis terbentur kepalanya itu masih sadar, hanya mengeluhkan adanya sakit kepala saja. Yang kedua ada cedera kepala sedang, di mana pasien sudah mengalami sedikit agak mengantuk, tapi masih bisa untuk dipanggil. Dan yang ketiga, jenis yang paling seringnya adalah cedera kepala berat, di mana kondisi pasien dari pasca cedera langsung tidak sadarkan diri sampai tidak bisa direspon dengan langsung panggil ataupun langsung nyeri. Apa penyebab utama cedera kepala, Dok? Ya, untuk penyebab cedera kepala yang paling sering adalah satu karena kecelakaan lalu lintas, bisa karena motor dengan motor, bisa dengan motor dengan mobil, mobil dengan mobil, ataupun orang dengan kendaraan. Penyebab kedua biasanya karena akibat pukulan, di mana pukulan ini mengenai kepala langsung, atau yang ketiga karena lagi jatuh dari ketinggian saat bekerja. Apa gejala cedera kepala yang perlu diwaspadai, Dok? Ya, untuk gejala-gejala dari cedera kepala, biasanya yang paling umum adalah pertama mengeluhkan sakit kepala, pusing, mual, sampai muntah-muntah, dan biasanya juga mengalami adanya gangguan kesadaran seperti biasanya setelah kejadian pasien itu tampak mengantuk dan akhirnya tidak sulit untuk dibangunkan, ataupun juga bisa mengalami yang namanya kejang pasca dari cedera kepala, dan yang paling berat adalah tidak sadarkan diri atau koma pasca dari cedera kepala tersebut. Dok, apa yang harus dilakukan jika seseorang mengalami cedera kepala? Ya, jika seseorang mengalami cedera kepala, yang bisa dilakukan adalah meminta pertolongan, di mana untuk memanggil ambulan dan korban dibawa langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan lanjutan. Seperti nantinya sudah sampai di rumah sakit, dilakukan pemeriksaan seperti CT scan kepala ataupun pemeriksaan darah lebih lanjut. Mudik Lebaran adalah momen yang ditunggu-tunggu. Namun, kita perlu tetap waspada agar perjalanan tetap aman, terutama untuk menghindari cedera kepala. Dok, bagi tipsnya dong, bagaimana cara menjaga keselamatan? Untuk tipsnya, untuk sobat-sobat RSDH, yang pertama, jika menggunakan kendaraan sepeda motor, gunakanlah helm, di mana helm yang pas untuk di kepala dan dikunci pengunci helmnya. Dan menggunakan juga label yang menstandarkan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Terus yang kedua, jika untuk berkendaraan, dicek kendaraannya apakah dalam kondisi sehat atau tidak sama sekali, supaya ketika dalam perjalanan tidak mengalami yang namanya mesin mati ataupun kendala yang lain. Yang ketiga, jika dalam berkendaraan mengalami ngantuk, sebaiknya sobat RSDH untuk istirahat dulu terlebih dahulu dalam perjalanan, setidaknya 1-2 jam baru bisa melanjutkan kembali perjalanan. Selanjutnya, mengikuti aturan-aturan lalu lintas yang berlaku selama perjalanan, seperti hindari berkendaraan dengan kecepatan tinggi atau ngebut. Jika menggunakan kendaraan mobil, gunakan sabuk pengaman sesuai dengan aturan yang berlaku dari pemerintah. Lalu juga fokus selama berkendaraan, hindari menggunakan ponsel atau gawai, karena itu juga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jika terdapat gejala tersebut, segera periksakan ke RSDH Cianjur bersama saya Dr. Mevra Benitanio, spesialis bedah saraf. Untuk sobat RSDH, selamat menempuh perjalanan mudik. Mohon maaf lahir dan batin.